apakah perilaku yang lazim ditampilkan orang pada umumnya akan memesankan ulang? Mengapa demikian? Karena ketika kita janjian ketemu sama orang-orang, sebagai teman yang menghargai teman lainnya, kita cenderung akan memberikan yang bagus buat temannya. Jadi ketika dipesankan, dia akan menunggu sampai kira-kira temannya kembali datang. Kalaupun ternyata sudah ditampilkan lebih dahulu, dia akan minta supaya diulang, diberikan pesanan yang baru. Kita bicara tentang kelaziman perilaku kan Pak ya? Saudara ahli, tadi saudara menyatakan bahwa interaksi dari saudara terdakwa ini ada sesuatu hal yang memang dia akan sangat tenang ketika dia tahu prediksinya. Ya kan, dia tahu prediksinya. Nah, terkait dengan pengamatan saudara yang tadi saudara amati mulai dari percakapan, dari mulai datang dan lain sebagainya tadi. Nah, itu apa yang menjadi kesimpulan dari analisa saudara tadi? Tentang apa Pak? Tentang bagaimana tadi ada sesuatu yang prediksi yang sudah tahu akan sesuatu hal yang terjadi. Nah, menurut saudara bagaimana dengan kondisi fakta-fakta yang saudara analisa tadi maksud? Mengamati Jessica dan bagaimana dia menampilkan perilakunya, saya menyimpulkan bahwa Jessica akan mampu untuk tampil dengan sangat tenang, menguasai diri, kalem, bahkan tampak dingin jika dia berada dalam kondisi situasi yang predictable, yang sudah terprediksikan oleh dia. Maksudnya dalam situasi yang dia sudah punya antisipasi terhadap kejadian tersebut. Di luar itu, emosinya akan tersulut. Contohnya begini, dalam proses pemeriksaan selama 6 jam, saya menempatkan diri saya sebagai asisten dari Profesor Roni Niti Baskara. Tentu perhatian sepenuhnya dari Jessica adalah kepada Prof. Roni. Saya adalah asisten. Jadi memang tampak bagaimana Jessica berperilaku sangat responsif dan antisipatif terhadap Prof. Roni. Pertanyaan-pertanyaan dari saya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum. Ketika kami juga sambil makan siang di sana. Jadi ketika kemudian Prof. Roni bilang bahwa udah selesai ya, kita udah selesai nih. Sebetulnya pemeriksaan dari saya belum selesai. Dan saya bilang belum selesai. Saya masih ada pertanyaan lanjutan. Dan di sini ekspresi yang ditampilkan oleh dia berubah 180 derajat kalau kita mau pakai terminologi tersebut. Yang tadinya ramah, yang tadinya cukup kooperatif, langsung tampak berubah. Jadi dingin dan kemudian ketus dan bahasa tubuh yang tadinya saya di sebelah sana, Prof. Roni di sebelah situ, dia di sini yang tadinya masih terbuka ke saya berubah menutup. Ini adalah bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa saya menolak. Dan memang saya menggali lagi. Bagi kami para psikolog klinis, gerak-gerik, gestur, tampilan maupun lontaran sekecil apapun bagi kami itu adalah informasi. Dan dari situ saya melihat bahwa jika dia ada dalam situasi yang dia sudah mengantisipasinya, dia akan mampu bersikap sangat-sangat tenang. Tetapi jika itu di luar antisipasinya, emosinya akan
terpicu. Dan ini kemudian yang nanti mesti dikulik kepada tim dari RSCM yang melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena untuk lanjutannya bukan dalam Bisa dikatakan itu emosinya dangkal? Saya tidak akan menyebut sebagai emosi yang dangkal. Tetapi bahwa gini, kita masuk ke dalam bagaimana seseorang memiliki karakteristik, kepribadian, dan kecenderungan berperilaku. Untuk orang-orang yang sangat punya daya dan kapasitas untuk mengkondisi dirinya, hal-hal yang bahkan sebetulnya men-trigger luapan emosi, agresivitas, kemarahan atau apapun itu akan bisa dikendalikan oleh dia. Kemudian situasi-situasi yang terkait juga akan bisa dikondisikan oleh dia, termasuk dia mengkondisikan dirinya atau mengkondisikan lingkungannya. Tetapi ada situasi-situasi yang memang di luar prediksi dan di situ respons perilaku yang murni dari yang bersangkutan lebih bisa dilihat. Ini bukan dilakukan secara khusus untuk mengulik yang bersangkutan. Ini adalah sebuah konversasi yang sangat umum dan di situ kelihatan bahwa ada hal-hal untuk hal-hal yang dia sudah punya antisipasi tersendiri dan itu terjadi di luar skenario antisipasinya dia menjadi tidak cukup kooperatif lagi di situ. Kalau tidak cukup kooperatif seperti tadi saudara sampaikan bahwa dia sudah prediksi apa yang menjadi jawaban, apa yang sudah menjadi prediksi, apa yang dia sudah tahu, itu apakah dalam ilmu psikologi klinis bisa dikatakan itu jujur atau tidak jujur dan lain sebagainya gitu? Kita bicara tentang jujur atau tidak jujur itu kan sangat terpulang lagi kepada bagaimana nanti kita menyelidiki tampilan perilaku, jawaban-jawaban, respons berdasarkan konteks-konteks lain yang terkait dengan isu tersebut, Pak. Tapi bisa bersinggungan nggak? Kalau mau dilihat hubungannya sih bisa aja. Bisa? Bisa aja. Dan itu nanti sebetulnya kan ada pakar lain yang menggali lebih dalam tentang itu. Tadi saudara katakan ada manipulasi di dalam BAP saudara ini kan ada, saya baca ini saudara menjelaskan di BAP tambahan nomor 5 mungkin bisa dibaca di situ, silakan. Saya yang baca ya Pak ya. Yang tambahan jawaban saudara nomor 5 mungkin bisa dibaca saudara. Oke. Kesimpulan saudara. Ya. Dapat saya jelaskan bahwa mengacu dari hasil keterangan dan analisa ahli digital forensik, maka momen Jessica Kumala Wongso alias Jess sangat berpotensi memanipulasi gelas kopi yang diminum oleh korban Wayan Mirna Salihin adalah pada pukul 16.30.55 WIB sampai dengan 16.33.13 WIB. Iya, itu kan apa tadi saudara jawaban ahli ya? Terkait ya, BAP. Berdasarkan analisa terhadap video, Pak. Ya, terkait dengan analisa yang tadi saudara jelaskan terhadap diri terdakwa ini, apakah ada secara kejiwaan atau gestur atau tadi baseline-nya itu apakah dia memang mencoba untuk memanipulasi diri gitu? Gini Pak. Kalau kita bicara tentang apakah seseorang, kita ngomong orang dulu secara umum, apakah setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembunuh? Setiap orang bisa menjadi pembunuh. Tetapi waktu ditanya seberapa besar potensinya, ada yang sangat kecil sampai sangat besar, Pak. Kemudian waktu sampai dari sangat kecil sampai besar, apakah orang akan melakukannya? Belum tentu.